Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Nomor peserta PPG 5812300411008. NIM PPG 2211000397. Mata pelajaran Akidah Halal. Saya adalah mahasiswa PPG angkatan 2 Kemenak tahun 2022. LPTK UIN Sultan Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Rabu tanggal 26, saya akan melaksanakan uji kinerja pada Madrasah Aliyah Bustan Ulum. Dengan materi pokok adalah adab bergaul dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam materi Akidah Akhlak, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang adab atau etika kepada orang yang lebih tua, teman sebaya, lawan jenis, serta orang yang lebih muda daripada kita. Untuk mengambil berkah sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa. Untuk berdoa, mintakan kepada saudara Salman. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat serta dapat diingat. Sebelumnya kita akan absen dulu pada hari ini. Hari ini tanggal 26. Nah, ini yang ngerti dulu siapa? Terus oke. Terus juga siapa? Masa ikan Malaysia. Sumba. Sakit. Diam. Keadaan gelas ya sudah bersih, alhamdulillah. Karena bersihkan adalah sebagian daripada iman. Materi sebelumnya mesti ingat apa? Tentang akhlak tercela. Akhlak tercela ada 3 banyak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gedek atau marah. Kalau pada hari ini kita masuki bab keempat, ini tentang adab atau akhlak kepada orang tua, teman sebaya, lawan jenis, dan orang yang lebih muda. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian adab? Etika atau tata krama. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, kelompok peserta didik dapat menjelaskan pengertian teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan
dan menjelaskan adab bergaul yang baik dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Yang ketiga, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik terbiasa dengan cara bergaul yang baik dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis dengan baik. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan larangan dalam bergaul dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Kalau teman sebaya ini apa? Kalau teman sebaya artinya sama umur ya. Kalau orang tua ada orang tua yang pertama ada itu orang yang melahirkan kita, yang kedua adalah mertua, yang ketiga guru. Etika bergaul dalam Islam. Bagaimana engkau akan dihormati jika dirimu saja tidak sopan dengan orang lain? Artinya pentingnya adab. Kalau kita ingin dihormati orang, maka hormati dulu orang lain. Kalau kita tidak bisa menghormati orang lain, jangan harap kita dihormati juga. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. Lalu apa etika bergaul? Sopan santun atau tetap ramah dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma yang berlaku baik norma agama atau sopanan ada tokoh dan lain-lain. Jadi ada norma yang harus kita batasi ya, baik bergaul kepada orang tua ada batasannya, kepada teman sebaya, kepada lawan jenis, dan kepada yang lebih muda daripada kita. Macam etika atau bergaul. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Jadi kan orang yang lebih tua ada berapa? Ada tiga. Yang pertama yang kedua mertua, yang ketiga guru. Jadi hal pertama yang semestinya dilakukan setiap muslim dalam bergaul sehari-hari di orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan mengurus serta membesarkan kita, ibu bapak. Karena tidak ada mungkin kita sekarang tanpa jasa ibu dan bapak. Beliau mengandung selama 9 bulan, 9 hari berat perut dibawa. Setelah lahir besar, setelah lahirnya disusui selama 2 tahun lamanya, dididik, dibesarkan. Ayah juga mencari nafkah biasa kita sampai kita di sekolah sampai sekarang. Makanya menghormati, jangan sampai mengucap kata saja itu dianggap durhaka, apalagi berani membentak atau mengolah witan sakit hati. Nauzubillah, tidak akan dapat berkah hidup ini. Apa yang kita usahai tidak akan berhasil. Belajar tidak bisa karena jengkel orang tua marah, sakit hati kepada kita. Begitu juga kepada ayah. Kalau orang tua perempuan kan itu doanya masalah hal yang buruk cepat kabul, mungkin seperti kisah paling undang ya. Bagaimana seorang anak yang tidak mau mengakui orang tuanya dikutuk menjadi batu. Dan banyak kisah lainnya yang menunjukkan bagaimana adab mereka kepada orang tua yang kurang atau menyakiti hati mereka, sehingga Allah langsung mengutuk, langsung menghukum di dunia. Ada yang jadi batu, ada yang jadi patung, atau jadi binatang lain. Hati-hati dengan orang tua perempuan, ibu. Kan ujian Nabi ibumu
yang menjadi nafkah gasan kita, sehingga kita bisa sekolah. Seandainya di lahir kita sampai sekarang tidak punya ayah, hidup sendiri, orang tua ada, bagaimana? Siapa yang mengurus? Siapa menjadi nafkah? Kalau orang tua laki-laki lah kebanyakan kalau doa mengenai kebaikan itu cepat kabul. Jangan juga tidak hormat pada orang tua laki-laki. Ayah, ada yang mengatakan bila seorang itu mengalami ambat kawin, itu mungkin ada kesalahan kepada orang tua ayahnya atau tidak punya anak, pernah menyakiti ayah sehingga beliau jengkel, dalam hati dipendam tangkal sehingga lambat kawin atau belum punya anak. Coba periksa, itu kan pernah dibuktikannya lah, orang yang tidak punya anak bahkan rahimnya terbalik sampai ke Singapura operasi, ujian dokter pada awal lagi, ternyata ditanya kepada ujian ustad mungkin ada salah kepada ayah, ternyata minta maaf ujung-ujung kepada ayah, kelelawar sekitar sebulan dicek kembali, rahimnya kembali ke asal. Subhanallah. Berarti jangan sampai kita menyakiti orang tua yang membesarkan kita. Yang kedua, orang tua yang telah menikahkan anaknya dan menyerahkan anak yang telah diurus dan dibesarkannya untuk diserahkan kepada seorang yang menjadi pilihan anaknya dan disetujuinya, yaitu mertua. Mertua kan seperti orang tua juga. Nah, kalau tidak jasa sidin, jasa mereka, tidak mungkin kita bisa menikahi anak sidin. Siapa namanya yang membesarkan anak beliau sehingga kita bisa nikahi, dihormati. Ya, kalau orang tua yang melahirkan tadi kan itu misalnya walaupun orang tua tadi peribahasa lah seperti anjing, orang tua walaupun orang tua yang kayak anjing atau anjing tetap harus dihormati. Begitu juga mertua, tidak ada kan istilah tidak boleh kan menikahi mertua, walaupun mertua itu lebih muda daripada kita atau sebaya dengan kita, tidak boleh menikahi karena mahramnya. Tidak boleh menikahi mertua. Yang ketiga, orang tua yang telah mengajarkan ilmu, itu adalah guru. Baik guru mulai dari TK, SD, SMP atau MTS sampai aliyah, kuliah, guru ngaji, itu namanya guru. Ya, siapapun yang memberikan ilmu kepada kita namanya guru, dihormati. Karena kan kalau orang tua, kalau kita tidak menghormati mereka, itu kena kualat, hidup kita akan berkah. Begitu juga guru, kalau guru itu sakit hati, dendam, ada jengkel dalam hati, niscaya apa yang beliau ajarkan tidak akan bisa dicerna atau dipahami. Sangka keguruan, jangan sampai jadi apa yang beliau ajarkan tidak dapat kita pahami atau sulit memahami dalam pelajaran. Di masa sekarang kan masalah etika atau adab ini sudah mulai luntur, ya, sudah menghilang disebabkan oleh zaman yang makin maju. Orang lebih mengutamakan ilmu ketimbang adab atau akhlak. Pada dasarnya kan adab itu di atas daripada ilmu. Seseorang yang punya adab, insya Allah ilmunya cepat. Orang mungkin lambat pintar, lambat memahami pelajaran, tetapi dia hormat kepada gurunya dan gurunya ridha, ilmu itu langsung datang. Allah memberi kepada dia ilmu yang belajar. Uji orang kan ilmu laduni, ilmu yang belajar. Cuma hikmat berhadap guru, dibantu guru. Kan banyak ulama besar ya lah,
nang pada belajar pintar kada sekolah mengaji pintar kada tapi berada mang guru melayani guru tidak lawan ini diberi Tuhan ilmu nang belajar lagi langsung Allah memberikan pemahaman kepada dia. Karena Allah mengatakan inilah seberapa besar kalian menghormati gurumu sebesar itulah ilmu yang didapat. Kalau kalian tidak bisa menghormati guru apa saja, jangan harap dapat ilmu dari yang beliau ajarkan. Jadi hormati guru mulai tika yang mengajarkan kita baca tulis, menghitung, sampai mungkin nanti ada yang kuliah perguruan tinggi, baik guru mengaji dihormati juga, bukan hormat kayak bendera tuh. Tapi adab kita, perangai kita, jangan sampai kelakuan kita itu menyakiti hati beliau. Ketulahan ya lah. Ya orang ketulahan. Kalau ketulahan mengkuitan itu mungkin hidupnya akan berkah. Tapi kalau ketulahan mengguru itu ilmunya ada berkah. Tidak ada selama 3 tahun mungkin belajar tidak ada yang dibawa bulik, berkahnya nggak ada. Apa hasilnya untuk ilmu? Cuma dapat kita ijazah, ilmunya nggak ada. Disuruhkan apa? Adalah adabnya kepada gurunya. Di sini kan ada foto atau gambar yang pertama gambar apa tuh? Gambar hormatnya seorang murid kepada gurunya. Bagaimana lewat di depan guru? Adabnya menunduk, jangan mus. Ini kan sudah mulai hilang. Ya, sudah mulai berkurang. Namanya adab seperti ini. Dihormati lah. Ke guru. Tunduk lalu itu tunduk ada ya, ini ada. Baik di sekolah atau di luar sekolah. Kebanyakan lah bila sudah kalau sekolah lagi kayak guru, bakas guru, tetap hormati presiden yang memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua, foto gambar apa? Anak yang bersalaman atau mencium tangan itu orang tua, bukan orang tua kandung, bukan guru, tetapi orang yang lebih tua daripada dia dihormati. Karena kan kita lebih banyak di masyarakat lah hidup. Ya, orang menilai kita bukan dari tingkatan strata sekolah, punya lulusan S3, S2, bukan, tapi dari adabnya. Ya, ini orang di kampung kan pasti dari adab, kelakuannya bagusnya, soalnya apanya SD, bagusnya ada nang kuliahan, ada bagus. Orang ada pertama dulu lah, baru tingkatan strata sekolahnya, baru ilmunya. Orang berilmu tapi tidak punya adab kan turun ke bawah. Wah, banyak yang misalnya asalnya sekolah di kampung, belajar wan guru, setelah lulus pergi sekolah di lulusan luar negeri, mungkin di mana pas mulai ke kampung hanya mati guru yang ada baik, ini salah. Itu adabnya kurang. Ada bisa menghormati. Yang ketiga itu berapa? Adalah foto siswa atau murid yang sebelum pergi sekolah mencium tangan orang tuanya. Pernah cium tangan orang tua? Sering? Atau tidak pernah? Jadi sebelum pergi sekolah cium tangan dari orang tua. Baik mesti orang tua di mana orang naik itu nanti orang tua mungkin lagi empani ayam tik, kalau di Padang Malakawa nanti Johan, jadi dicium tangan beliau karena jasa mereka kita bisa sekolah. Banyak ya orang yang ingin sekolah di luar sana tidak mampu karena tidak punya orang tua. Kita alhamdulillah mengenai ini di rumah ada bercari sorangan, ada sekolah sambil bekerja, sanggupkah? Sanggup?
kulit sekolah bekerja lagi sampai malam, subuh sekolah. Ada nggak sanggup? Ada nggak? Makanya hormati ya lah orang tua. Paling gak ada jangan pernah mulasin jengkel atau sakit hati. Amun lagi satu kan mungkin sulit ya lah. Tapi paling kurang untuk bisa bangga, jangan sampai menimpa disidin karena kelakuan kita nang kada baik. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Teman palsu itu seperti bayangan. Mereka mengikutimu saat cerah, tapi meninggalkanmu di saat gelap. Dalam Al-Quran mengatakan tingkah laku kita berteman sebaya itu tolong menolong. Teman sebaya artinya apa? Orang yang seumuran dengan kita, ya lah. Teman mungkin di kelas atau di luar sekolah, nang sama umurnya dengan kita, itu teman sebaya. Ada juga adabnya, ya lah. Batasannya ada. Yang pertama itu tolong menolong. Itu ada gambar kegiatan tolong dan keadaan kegiatan bersih-bersih sekolah dibantu, ya lah. Yang kawan orang bersapu, menyapu, dibantu. Misalnya apa? Kali tanaman atau rumput dibantu kawannya. Kawan terjatuh mesti dari kendaraan, diratakan. Kawan terjungkang di teras di kursi, diratakan. Itu ada menolong kawan orangnya. Tapi jangan tolong-tolong dalam keadaan yang kada baik. Misalnya ujian, ulangan, itu kalau tolong-tolong kada boleh membantu menirukan jawaban dari teman. Tapi tolong-tolong keadaan kebaikan. Berkata baik, berkatalah yang baik, jika tidak maka diamlah. Karena lidah kita itu lebih tajam daripada pisau. Ya. Kalau pisau ditusuk 5 kali harus seminggu hampir sakitnya. Tapi kalau di kayu kita bisa kali lah, itu sampai mungkin seumur hidup masih ingat. Mulutmu harimaumu dijaga, jangan sampai merekam orang lain. Ya lah. Luka di tangan juga bisa diobati. Tapi kalau luka di hati, kemana mencari obat? Ada dokter hati, adalah yang bisa mengobati hati. Ada apa nih? Ada. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Lebih baik diam ketimbang kebanyakan pandir nang kada berfaedah. Ya, pandir macam-macam faedahnya ada. Malah kadang-kadang dikira kita itu biasa, tapi ternyata awan sensitif, ujiannya menyakiti dia. Paling kita ada bagiannya. Nah itulah lebih diam ketimbang berkata tapi menyakiti hati teman. Saling menasihati. Jadi sama teman sebaya itu saling menasihati. Bila kawan salah dipadahi, jangan salah menunggu PR. Salah jawabannya lain lagi, nyala. Jadi salah on yang membuang sampah itu salah jawabannya. Yang dibuang sampah di situ terbaik. On ada sambahyang dibarihi, yang ada sambahyang teman yang baik, nyala. Apabila engkau melihat suatu kekurangan dari saudaramu yang engkau mengkritiknya baik dalam ibadahnya, akhlaknya atau muamalahnya, yang maka hendaklah engkau menasihatinya, karena yang demikian merupakan haknya yang harus engkau tunaikan, dan nasihatilah dia secara langsung dengan lisan maupun tulisan. Jadi dipadihi kawan, misalnya kawan 45 juntang atau 45 mulus atau pergi 17 kada turun sekolah sedikit parai terlambat parai sekolah apa dinasihati lah. Kasihan kuitan mencarikan duit. Itu kawan yang baik, menasihati kawannya di saat kawannya salah. Jangan dilihatkan kawan salah. Itu memang kawan nanya.
dengan cara menyayangi mereka. Disayangi ialah mentang-mentang dia anak kecil, anak kita ading mungkin di rumah, dihormati, disayangi dia. Jangan sampai kita gara-gara kita mungkin lebih tua daripada ini, sehingga berikutnya itu biasa anak juga kita hormati, disayangi, dibantu, ada kesusahan. Ada yang lain? Pertanyaan terkait materi ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, Bapak akan memutarkan video. Silakan menyimak video ini. Ini yang ceramah videonya adalah Ustaz Felix Siau, Ustaz asal Cina, jemaah Islam bahasa Indonesia. Di sini ada sedikit videonya, durasinya sekitar 3 menit. Nanti ini ada mungkin masuk di materi, nanti juga akan bagikan mengenai diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang kita lakukan jika majelis kita datangi tidak ada pembatas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sebagai pengunjung di majelis tersebut bisa menyarankan kepada orang-orang agar bisa memberikan pembatas atau sekat supaya tidak langsung bercampur baur dengan laki-laki maupun perempuan. Bagaimana jawabannya? Ya. Sekian materi dari Bapak tentang adab kepada orang tua, kepada teman sebaya, orang yang lebih muda dengan orang lawan jenis. Sampailah kita di akhir, di mana kesimpulan dari materi ini yang pertama, bersikap sopanlah kepada orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana sikap kita? Yang kedua, sayangilah teman sebaya. Yang ketiga, utamakanlah adab yang baik kepada guru, orang tua, dan ibu bapak di rumah. Yang keempat apa? Saling mengasihi antara sesama. Walaupun kita beda agama, tapi mereka mungkin orang Kristen, kita Islam, tetap harus hormatnya lah dengan yang lebih tua. Yang kelima, contohlah Rasulullah dalam hal budi pekerti. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang yang lebih muda, dengan lawan jenis, dengan orang tua, bahkan dengan orang beda agama, orang kafir. Bagaimana sikap Nabi?
Makanya kan Rasulullah sebaik-baik contoh tauladan bagi kita. Ya, paling kita ini bulan Maulid ya. Yang keenam, belajarlah dulu tentang adab yang baik, niscaya akan mendapat keberkahan ilmu. Jadi kalau kita belajar adab yang baik, makanya nanti kalian mungkin sudah dewasa, jadi orang tua, tanamkanlah adab dulu kepada anak, baru ilmu. Orang zaman dulu kan menanamkan adab dulu, baru ilmu. Sekian materi Bapak, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu depan yaitu tentang keteladanan dari 4 imam mazhab. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat Hambali.